Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, lanjut saja teman-teman. Seperti biasa, kita kedatangan satu motor KLX ya, Kawasaki KLX seperti ini ya. Jadi di sini kap-kap sudah saya buka di bagian depan juga sudah dibuka, kemudian di bagian jok juga terbuka. Itu pertanda motor ini ada bermasalah, ya. Jadi di sini saya langsung beritahukan masalahnya adalah tidak bisa nyala sama sekali, ya. Jadi untuk motor KLX yang tipe XL ya, seperti ini, dia tidak memiliki engkol kaki ataupun kickstarter di bagian kaki, ya. Jadi di sini apabila di bagian starter tangan tidak berfungsi, maka kita akan susah ya. Maksudnya ini tidak bisa akan hidup lagi karena tidak memiliki engkol kaki ya. Jadi di sini bermasalah di bagian starter tangan tidak berfungsi. Jadi langsung saja kita akan cek terlebih dahulu. Sebentar. Ya. Langsung kita coba. Kunci kontak on, ini dia. Ini dia. Tidak nyala, tidak nyambung sama sekali. Kemudian di bagian klakson juga tidak nyambung. Jadi untuk selanjutnya kita pastikan di bagian aki masih memiliki arus ya. Caranya seperti ini. Boleh menggunakan kabel dengan cara dilagakan. Kemudian boleh juga menggunakan lampu seperti ini. Langsung kita tes. Wow, ini dia. Terlihat galak ya, masih terang. Berarti di bagian aki ini tidak bermasalah, masih pol arusnya ya. Jadi setelah itu apabila akinya dipastikan bagus, kemudian kita periksa di bagian sekring. Itu yang langkah-langkah ringannya saja ya. Bagaimana kita mengecek kalau tidak kita periksa di bagian aki dan sekringnya ya. Nanti bisa-bisa kita bertambah panik. Jadi ini tutorialnya. Kita periksa di bagian sekring terlebih dahulu. Sudah dicabut. Jadi di sini terlihat dua rumah sekring ya. Tetapi yang berfungsi cuma satu teman-teman ya. Dimana yang sebelah sini ini hanya tempat serap saja. Ini tidak ada kabel. Bisa dilihat ya. Ini tidak ada kabel. Berarti ini cuma numpang tidur saja sekringnya. Oke. Ini dia sekringnya, bisa dilihat apakah putus atau tidak. Masih nyambung. Ya, terlihat di isi dalamnya tidak ada yang berputus. Ya. Kemudian setelah itu periksa juga di bagian rumah sekring ini apakah ada longgar. Ya. Ini masih padat sepertinya. Langsung saja kita akan tes. Kunci kontak di on. Ini dia, sudah on ya. Tidak juga nyambung sama sekali. Berarti di bagian sekring bisa dipastikan ini tidak bermasalah juga. Begitu teman-teman ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, langkah yang ketiga, kita pastikan juga kunci kontaknya bagus. Caranya seperti ini. Ini kita periksa sekali lagi. Saya periksa di bagian ringan-ringan saja terlebih dahulu. Caranya kita akan cabut soket kunci kontak ini. Oke, ini dia. Lihat. Kemudian ini kita langsungkan saja. Artinya di bagian kunci kontak kita tidak fungsikan lagi, melainkan kita jumper menggunakan kawat seperti ini. Oke, ini sudah langsung. Apakah ada perubahan? Bisa dilihat ya. Oh, ini tidak fungsi lagi ya karena sudah kita langsungkan. Ini dia. Coba. Tidak juga nyambung sama sekali. Klakson? Tidak juga nyambung ya. Berarti ini arus akinya tidak mau masuk teman-teman ya. Jadi berhubung di bagian speedometernya tidak ada lagi. Jadi kita agak susah mengeceknya. Apabila ada speedometer kan terlihat lampu nyala. Ini tidak ada lampu. Kita mengetes di bagian klakson ataupun tombol starternya. Ini tidak berfungsi. Jadi yang pertama aki masih bagus, kemudian sekring juga tidak bermasalah, rumah sekringnya juga masih aman. Kunci kontak juga sudah kita langsungkan, tidak ada perubahan juga. Jadi langkah selanjutnya kita akan periksa
Jadi cara ini juga bisa teman-teman ya. Jadi kita pastikan kabel aki ini yang dua, positif dan negatifnya kita pastikan nyambung ya. Sebab saya pernah mengalami seperti itu. Ya, sudah saya periksa yang lain bagus semua, tetapi bermasalah di bagian kabel negatif aki. Jadi caranya seperti ini. Ini ya. Ini cuma ngetes saja ya. Kita sambung seperti ini. Bisa jadi kabel aki tidak nyambung, kabel positif negatifnya teman-teman ya. Tidak nyambung bisa jadi. Jadi caranya seperti ini, kita ambil kabel kemudian kita sambungkan di bagian positif negatif aki. Kemudian kita tempelkan ke bodi seperti ini. Terlihat ya. Ini mengantisipasi apakah ada kabel di bagian negatif aki ini putus. Langsung saja kita akan tes ya. Bentar. Ini kemana juga boleh asalkan nempel ke bodi. Sebentar. Jadi apabila ini juga tidak membuahkan hasil, maka kita akan cari yang lain. Tidak juga ada perubahan teman-teman ya. Bisa dilihat. Bentar. Ini dia. Tidak juga ada perubahan, berarti di bagian kabel aki ini tadi juga tidak bermasalah. Ya. Bentar. Jadi langkah terakhir, ini ilmu yang sangat berharga saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Langkah terakhir kita akan periksa di bagian relay teman-teman ya. Ini dia. Ini relay ataupun switch starter ya. Ini boleh dicabut switch starternya. Nah, ini dia. Ini buka. Kemudian kita cabut. Ini dia. Terlihat tidak ada yang bekarat teman-teman ya. Sepertinya ini masih bagus. Jadi saya juga pernah ketemu seperti kasus seperti ini teman-teman ya. Saya pernah ketemu kasus seperti ini, tapi bukan di motor KLX ya. Ini mohon teman-teman periksa di dalam rumah switch starter ini. Mohon diperiksa di dalamnya apakah switch ini connect kemari ya. Jadi caranya ini teman-teman, ini bisa dicongkel seperti ini, dirapatkan maksudnya. Oke. Apabila ini sudah rapat menurut teman-teman, artinya nanti ketika masuk switch starter ini dia connect. Ya, caranya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, ini dia. Usahakan ini rapat masuk. Ketika nanti masuk relaynya, switch starternya, dia akan menjepit. Oke, sebentar ya. Kita tidak usah buru-buru dalam menghadapi kasus seperti ini di bagian ini, bisa dibilang kasus pengapian ya, perkabelan, kelistrikan seperti itu. Oke, setelah dipastikan ini rapat, bentar, saya akan pastikan dulu teman-teman ya. Oke, ini sedikit lagi sepertinya. Oke, kemudian kita akan pasang switchnya ya. Oke, setelah ini kita akan coba nyalakan starternya apakah sudah connect. Oke, langsung saja ya. Jadi di bagian kunci koncaan tadi masih kita langsungkan teman-teman ya. Langsung saja kita akan tes. Ini sudah aktif di bagian kunci kontaknya. Wow, langsung nyambar teman-teman ya. Berarti masalahnya tadi hanya di bagian ini, di bagian rumah relay longgar. Bentar. Artinya di bagian ini tadi tidak connect teman-teman ya. Antara rumah ini, rumah switch ini kemari ini tidak connect. Makanya saya tadi rapatkan. Setelah saya rapatkan, inilah hasilnya. Coba kita tes lagi ya. Nah, loh. Langsung nyambar. Nah. Oke. Simple teman-teman ya, tidak ada partnya diganti. Hanya di bagian rumah switch starternya aja yang bermasalah. Mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti ini ya.
kemarin-kemarin itu ada teman-teman kita yang nanya, dia aki sudah diganti dan sekring juga aman, tapi akinya tidak mau nyambung ke speedometernya. Bisa dilakukan dengan cara seperti video ini. Ya, mana tahu kasusnya sama seperti yang ini teman-teman ya. Ini dia. Ini bisa dipastikan sudah langsung nyambar ini, tidak ada konslet lagi. Nah, karena kemarin kadang nyambung kata yang punya, kadang tidak. Ini coba kita tes ya. Kita tes berkali-kali apakah masih ada kendala. Tidak ada. Ya. Aman? Itu ya. Oke. Bisa saya pastikan ini sudah aman teman-teman ya, tidak akan terulang kasus seperti yang tadi. Baik, teman-teman, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman bermanfaat ya. Jika berkenan tekan tombol like, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.